Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel atau Israel. Dalam Al-Qur'an, Yakub disebut dengan nama Israel. Maka Bani Israel adalah cucu-cucu Yakub. Dalam Al-Qur'an, sejarah Bani Israel juga banyak diceritakan. Kaum ini disebut sebagai kaum yang diunggulkan dari umat yang lain. Janji Allah ini berlaku selama mereka berpegang kepada ajarannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub alaihi salam, putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Mengutip skripsi karakter Yahudi dalam perspektif Al-Quran oleh I.E. Mutmainah 2019, sejarah Bani Israel diawali dari Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, yang tumbuh di wilayah bangsa Kan'an di Jazirah Arab. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Asyer, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja muda. Saat masa paceklik melanda Mesir dan kawasan di sekitarnya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel, anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Fir'aun menindas dan memperbudak mereka. Ia membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Pada suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya di sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga raja, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa. Ia diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Sejak kecil, ia memang sering kesal dengan perilaku Fir'aun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Fir'aun berbuat semena-mena, Allah mengutus Nabi Musa. Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, namun Fir'aun tetap mendustakan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Namun atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Surat Toha ayat 77. Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya Fir'aun beserta pasukannya tewas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke Tanah Sinai. Menurut tafsir Al-Tobari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa saat itu sebanyak 600.000 orang. Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa.
Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zalim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham paganis bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah SWT di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak juga menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas, sehingga Allah menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Setelah orang yang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tak lain adalah agar mereka bersyukur. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 243, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu.' Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan memasuki Bait Al-Muqaddas. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya, namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Terdapat 2 orang dari kalangan Bani Israel yang menasihati agar mereka tetap berperang di jalan Allah SWT. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Melansir halaman Kemenak, kaum Nabi Musa tersebut merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir, karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Masih mengutip sumber yang sama, setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di Padang Tih selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan mana, salwa, dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Menurut Al-Tabari,
dalam tafsir Al-Tabari, nikmat tersebut diberikan secara bertahap. Setelah makanan dan minuman tersedia, Bani Israel kemudian berkata, "Lalu mana tempat berlindung?" Allah yang Maha Pengasih menaungi mereka dengan gamam. Ternyata mereka merasa bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan Allah SWT. Oleh sebab itu, mereka meminta untuk diberikan bahan makanan yang lebih bervariasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa bangsa Israel adalah keturunan dari ke-12 anak Nabi Yakub, yang kemudian membentuk 12 suku Israel. Ke-12 suku Israel tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ruben. Ruben adalah anak sulung Nabi Yakub dan Lea. Suku Ruben adalah salah satu dari 12 suku Israel. Mereka mendapat wilayah di bagian timur Sungai Yordan saat bermukim di tanah Kanaan. Simeon. Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Lea. Suku Simeon mendapatkan wilayah yang tersebar di dalam wilayah suku-suku lain, terutama di wilayah suku Yehuda. Lewi. Suku Lewi adalah suku imam yang tidak diberikan bagian tanah warisan, tetapi mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keagamaan dalam masyarakat Israel, termasuk pelayanan di Bait Suci. Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang memiliki wilayah yang luas dan penting. Mereka mendapatkan wilayah di bagian selatan tanah Kanaan dan memiliki peran sentral dalam sejarah Israel, terutama sebagai leluhur dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan Raja Salomo. Isahar. Suku Isahar mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, dekat dengan suku Zebulon. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengerti zaman, karena kebijaksanaan mereka dalam menafsirkan tanda-tanda waktu. Zebulon. Suku Zebulon mendapatkan wilayah di pesisir laut dan merupakan suku yang berfokus pada perdagangan dan perikanan. Dan suku Dan mendapatkan wilayah di barat laut tanah Kanaan, tetapi kemudian mereka mengalami migrasi ke selatan. Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah di timur Sungai Yordan dan dikenal sebagai suku yang ahli dalam pertempuran. Asyer. Suku Asyer mendapatkan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan buah-buahan di sebelah utara tanah Kanaan. Naftali. Suku Naftali mendapatkan wilayah yang berada di sebelah utara dan timur Danau Galilea, yang memberikan akses strategis di wilayah tersebut. Yusuf. Suku Yusuf dibagi dua suku, Manasye dan Efraim. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari Nabi Yakub, sehingga keturunannya memiliki dua wilayah di tanah Kanaan. Suku Manasye mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, sedangkan suku Efraim mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Benyamin. Suku Benyamin adalah anak bungsu Nabi Yakub dan Rahel. Mereka mendapatkan wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem dan memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, masing-masing suku ini mendapatkan wilayah warisan yang sesuai. Mereka hidup dalam konfederasi suku-suku dan memiliki pemimpin-pemimpin suku mereka sendiri. Lalu siapa yang dimaksud dengan Yahudi? Yahudi adalah istilah yang lebih khusus dan merujuk kepada orang-orang keturunan bangsa Israel
yang berasal dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Setelah pecahnya kerajaan Israel menjadi dua pada abad ke-10 sebelum Masehi, suku Yehuda dan suku Benyamin membentuk kerajaan Yehuda atau Yudea yang beribu kota di Yerusalem. Seiring waktu, istilah Yahudi menjadi identifikasi khusus untuk keturunan dari kerajaan Yehuda, dan sebagian besar orang Israel modern mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi. Sejarah bangsa Israel merebut Baitul Maqdis melibatkan banyak peristiwa penting dan penuh tantangan. Peristiwa ini berkaitan dengan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan, Palestina, yang termasuk dalam wilayah yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Awalnya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju Palestina, melewati gurun pasir yang sangat luas. Mereka melihat pintu gerbang Palestina, tetapi mereka juga sadar bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh 4 suku yang kuat, yaitu Kananiun, Amariyah, Yubasiyah, dan Finikia. Mereka semua memiliki pemimpin yang kejam dan pasukan yang kuat, sehingga Bani Israel pun merasa takut. Nabi Musa memberikan perintah kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan suku-suku tersebut dan merebut Baitul Maqdis. Namun Bani Israel lebih suka menunggu hingga suku-suku tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka memasuki wilayah tersebut. Mereka khawatir dengan kekuatan musuh. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyemangati Bani Israel untuk tetap berperang. Karena ini adalah perintah Allah. Mereka berbicara tentang janji-janji Allah dan bahwa Allah akan membantu mereka jika mereka tetap taat. Namun Bani Israel seringkali tidak taat kepada perintah Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengirimkan kabut yang sangat tebal yang menyelimuti seluruh daerah di sekitar Baitul Maqdis. Kabut ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak dan mereka merasa tersesat karena pandangan mereka terhalang. Akibatnya, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk memisahkan mereka dari orang-orang fasik di antara mereka. Allah memenuhi permintaan mereka dan mengirimkan kabut tebal. Meskipun demikian, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap memutuskan untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Tetapi mereka wafat sebelum mereka sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Nabi Harun wafat terlebih dahulu, diikuti oleh Nabi Musa. Allah kemudian menggantikan keduanya dengan Nabi Yusya, yang kemudian memimpin Bani Israel dalam merebut Baitul Maqdis. Ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan dan menjadi sebagian dari sejarah besar sebagai bangsa Israel. Peristiwa ini menunjukkan keteguhan dan keyakinan mereka dalam mengikuti perintah Allah dan janjinya untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.